Bagi Bapak Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Dienggi Sihombing. Pada presentasi ini saya akan membahas penyelesaian soal ketiga dari UTS, Variation of Manufacturing Overhead pada J.E.F. Radiator Corporation. Pembahasan ini meliputi penjelasan metode yang digunakan, perhitungan tarif overhead, identifikasi under allocated overhead, serta 3 metode penyesuaian overhead dan alasan pemilihan metode terbaik. Sebelum masuk ke perhitungan, saya jelaskan terlebih dahulu metode dasar yang digunakan. J.E.F. Radiator menggunakan normal costing system, yaitu biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dicatat berdasarkan biaya aktual. Sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan menggunakan tarif yang ditentukan di awal periode. Perusahaan juga menggunakan single MOH cost pool. Artinya, seluruh biaya overhead digabungkan dalam satu kelompok tanpa pemisahan departemen. Sebagai cost allocation base, digunakan kerja mesin atau mesin hours karena overhead pabrik lebih dipengaruhi oleh penggunaan mesin. Terakhir dikenal konsep under allocated dan over allocated overhead, yaitu selisih antara overhead actual dan overhead yang dibebankan. Di mana under allocated overhead terjadi ketika overhead yang dibebankan ke produk lebih kecil daripada overhead actual. Sedangkan over allocated terjadi ketika overhead yang dibebankan lebih besar daripada overhead actual. Selisih ini harus disesuaikan di akhir periode agar laporan keuangan mencerminkan biaya yang wajar. Data yang digunakan dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Biaya overhead yang dianggarkan sebesar 50 miliar dengan jam kerja mesin yang dianggarkan sebanyak 900.000 jam. Overhead actual yang terjadi sebesar 55 miliar dengan jam kerja mesin actual 850.000 jam. Setelah itu diketahui pula saldo akhir work in process, finished goods, dan COGS sebelum prorasi, serta jam kerja mesin aktual masing-masing akun. Langkah pertama adalah menghitung budgeted manufacturing overhead rate. Rumusnya adalah biaya overhead yang dianggarkan dibagi dengan jumlah jam kerja mesin yang dianggarkan. Secara sistematis, 50 miliar dibagi 900.000 jam. Hasilnya adalah Rp55.556 per mesin hour setelah pembulatan. Tarif inilah yang digunakan perusahaan untuk membebankan overhead ke produk sepanjang tahun 2020. Setelah tarif overhead diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung overhead yang dibebankan ke produk. Overhead dibebankan dengan mengalihkan tarif overhead dan jam kerja mesin aktual. Perhitungannya Rp55.556 dikali 850.000. Hasilnya adalah Rp47.222.600.000 sebagai overhead yang dialokasikan atau applied overhead. Selanjutnya, overhead yang dibebankan dibandingkan dengan overhead actual. Overhead actual yang terjadi adalah 55 miliar. Sedangkan overhead yang dibebankan hanya 47.222 juta. Sehingga selisihnya sama dengan 7.777 juta. Karena overhead actual lebih besar daripada overhead yang dibebankan, maka terjadi under allocated manufacturing overhead. Lalu, bagaimana cara menentukan selisih MOH? Ada 3 cara mengalokasikan selisih MOH. Yang pertama ada write-off to COGS, yang kedua ada prorasi saldo akhir, lalu yang ketiga ada prorasi berdasarkan MOH yang dialokasikan. Pada metode pertama, write-off langsung ke COGS, seluruh under allocated overhead sebesar 7,7 M langsung dibebankan ke COGS. Artinya, akun COGS yang semula sebesar 100 miliar akan bertambah menjadi 107,7 miliar. Akun work in process dan finished good tidak mengalami perubahan. Metode ini sederhana, tetapi kurang mencerminkan konsumsi overhead yang sebenarnya. Metode kedua adalah prorasi berdasarkan ending balance, di mana prorasi berdasarkan saldo akhir sebelum penyesuaian. Langkah pertama, seluruh saldo work in process, finished goods, dan COGS dijumlahkan. Sebanyak 9,5 miliar ditambah 15,5 miliar ditambah 100 miliar, sehingga totalnya 125 miliar. Langkah kedua, ditentukan proporsi masing-masing akun. Work in process sebesar 7,6%, finished goods sebesar 12,4%, dan COGS sebesar 80%. Langkah ketiga, under allocated overhead sebesar 7,77 miliar dialokasikan berdasarkan proporsi tersebut. Hasilnya,
work in process menerima sekitar 591 juta, finished goods sekitar 964 juta, dan COGS sekitar 6,22 miliar. Metode ketiga adalah prorasi berdasarkan overhead yang dibebankan atau applied overhead. Pertama, dihitung overhead yang dibebankan ke masing-masing akun dengan mengalihkan jam kerja mesin aktual dengan tarif overhead yang tadi telah kita temukan 55.556. Setelah dikalikan overhead yang dibebankan ke work in process sebesar 4,444 miliar, finished goods sebesar 8,333 miliar, dan COGS sebesar 36,11 miliar. Total applied overhead sebesar sekitar 48,88 miliar. Selanjutnya, ditentukan proporsi masing-masing akun terhadap total applied overhead. Lalu, under allocated overhead sebesar 7,77 miliar. Dialokasikan sesuai proporsi tersebut. Selanjutnya, ditentukan alokasi selisih under allocated overhead, di mana ditentukan proporsi masing-masing akun terhadap total applied overhead. Lalu, under allocated overhead sebesar 7,777 miliar dialokasikan sesuai proporsi tersebut. Metode yang paling tepat untuk digunakan adalah prorasi berdasarkan applied overhead. Hal ini karena selisih overhead dialokasikan berdasarkan tingkat penggunaan overhead yang sebenarnya oleh masing-masing akun. Metode ini lebih akurat dibandingkan write-off langsung ke COGS yang terlalu menyederhanakan, dan lebih representatif dibandingkan prorasi berdasarkan saldo akhir yang tidak mencerminkan pemakaian overhead. Oleh karena itu, metode ini paling sesuai dengan prinsip akuntansi biaya, khususnya ketika selisih overhead dan nilai persediaan bersifat material. Sebagai kesimpulan, kasus Zaf Radiator menunjukkan bahwa pemilihan metode penyesuaian overhead sangat mempengaruhi nilai persediaan dan laba perusahaan. Dengan menggunakan prorasi berdasarkan applied overhead, laporan keuangan menjadi lebih wajar dan informatif. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya.